Ki, benar apa yang kamu bilang. Kalau kamu udah ngalamin, cepetan pergi Ki dari kosan itu. Jangan tunggu lama-lama lagi Ki. Ini telur ayam, lilin, sama 2 batang rokok kretek. Kapan teteh pesen kayak gitu sama kamu? Lah, kan tadi teteh datang ke kamar kosan Eki. Dari tadi teteh juga tidur di kamar kosan teteh. Kamu ini bercanda mulu. Eki waktu itu teriak sekencang-kencangnya. Apa yang Eki lihat? Eki melihat. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dera. Di video kali ini gua mau berbagi kisah tentang seorang mahasiswa yang mengalami kejadian horor di salah satu kosan yang berada di kota Bandung. Mahasiswa ini bahkan menemukan cerita yang luar biasa dari kosan tersebut. Nah, sebelum lanjut, kalian bisa like dulu videonya dan subscribe untuk berlangganan. Mari dukung channel ini biar makin berkembang dan gua bisa berbagi cerita-cerita seram di channel ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita menuju ke ceritanya. Jadi, Eki merupakan seorang siswa SMA yang pada waktu itu termasuk salah satu siswa yang paling pintar di sekolahnya. Pada waktu Eki mengikuti ujian untuk masuk ke salah satu universitas ternama di Jawa Barat, dia lulus dengan nilai yang cukup baik. Nah, hal itu kemudian Eki ceritakan kepada orang tuanya. Walaupun keadaan ekonomi Eki pada waktu itu termasuk ke dalam keluarga yang sederhana, akan tetapi orang tua Eki mendukung penuh anaknya untuk menuntut ilmu di kota Bandung. Nah, akhirnya ibunya menyuruh Eki untuk segera mencari kos-kosan di mana nantinya di kosan itu Eki akan tinggal selama menuntut ilmu di kota Bandung. Akhirnya Eki pun mencari-cari kosan di internet dan menemukan sebuah kosan yang bernama Kosan Sadega. Nah, Kosan Sadega ini ternyata dipunyai oleh seorang pria bernama Pak Budi. Di Instagram Kosan Sadega ini menjelaskan jika Kosan Sadega berada cukup dekat dengan universitas yang akan ditempuh Eki menuntut ilmu nantinya. Sampai akhirnya Eki pun menelpon nomor kontak yang ada di Instagram itu. Terhubunglah Eki dengan Pak Budi. Kemudian Eki bertanya ke Pak Budi, apakah masih ada kamar kosong di kosan itu? Pak Budi kemudian menjawab kepada Eki bahwa masih ada sisa 1 kamar lagi yang belum terisi. Eki kemudian memastikan kepada Pak Budi bahwa 1 kamar kosong itu akan Eki sewa selama Eki berkuliah di kota Bandung. Pak Budi menyuruh Eki untuk datang hari Minggu ke tempatnya dan melihat-lihat kamar yang ada di kosan itu. Akhirnya Eki pun mengajak ibu dan bapaknya pergi ke kota Bandung. Nah, di rumah Pak Budi ini Eki mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk oleh Pak Budi. Nah, Pak Budi bertanya kepada Eki waktu itu, kamu udah melihat kos-kosannya? Gimana? Kamu setuju nggak? Bagus nggak kos-kosannya? Wah Pak, kos-kosannya nyaman Pak. Bagus, catnya juga masih baru. Kayaknya Eki bakalan betah tuh tinggal di situ Pak. Pak Budi pun tersenyum dan berkata kepada Eki, kalau kamu sudah lihat kos-kosannya dan kamu suka, ya sudah. Kamu bisa bayar dulu sekarang, nanti kamu tentukan sendiri deh kapan mau mulai memasuki kosan tersebut. Nanti kalau misal Eki ada keperluan apa-apa di kosan, Eki tinggal bilang aja ke Bu Dewi yang ada di warung. Kebetulan Bu Dewi masih saudara Bapak, nah dia dipercaya sama Bapak buat ngurus kosan tersebut, soalnya Bapak nggak keburu. Oh gitu ya Pak? Ya udah, nanti kalau ada apa-apa saya bilangnya ke Bu Dewi aja berarti ya Pak. Sekalian nanti kalau misal bayaran bulanan bisa ke Bu Dewi kan Pak? Oh bisa Ki, tinggal ke Bu Dewi aja kalau misal Bapak lagi nggak ada di rumah. Ya udah, sekarang Eki mau pulang dulu ya Pak. Paling hari Minggu, nanti Eki kesini lagi, bawa barang-barang, mulai masuk tuh ke kosan. Soalnya hari Senin Eki udah mulai masuk kuliah Pak. Setelah dari rumah Pak Budi, Eki kemudian bersama kedua orang tuanya pulang lagi ke kampung halaman. Nah, di perjalanan itu, bapaknya Eki sempat nanya ke Eki, Ki, kamu yakin mau tinggal di kosan itu? Yakin Pak, kosannya juga nyaman. Emang kenapa ya Pak? Bapak lihat-lihat, kosannya kok kayak beda ya Ki? Beda gimana maksud Bapak? Kok Bapak lihat kayak yang serem Ki? Serem gimana Pak? Ya serem aja. Pas pertama kali Bapak datang juga, kayak merinding gitu Ki.
"Ah, itu mah cuma perasaan Bapak doang. Eki nggak ngerasain itu, Pak. Nyaman kok kosannya, bagus, baru juga dicat. Kayaknya itu kos-kosan masih baru deh, Pak." Tapi bapaknya ini mendengar penjelasan Eki kayak yang nggak terima gitu. Bapaknya ini kayak ngerasain hal yang berbeda di kosan tersebut. Eki juga waktu itu nggak terlalu memperdulikan dengan perasaan bapaknya nih. Ya dianggap mungkin hanya perasaan aja lah sama Eki. Sampai akhirnya, seminggu kemudian, Eki bersama kedua orang tuanya balik lagi ke kosan itu dan membawa barang-barang. Eki pada waktu itu menyewa satu mobil, di mana di dalam mobil itu ada orang tuanya, kemudian adiknya, dan juga paman dan bibinya. Ya kebiasaan kalau misal di kampung ya, mengantar seseorang untuk pergi ngekos atau pergi pesantren, biasanya suka rame-rame tuh sekeluarga. Sama juga yang dialami oleh Eki waktu itu. Sampai mereka tiba di kosan Sadega dan mulai memasuk-masukkan barang-barang Eki ke dalam kamar. Eki ini ternyata mendapat kamar nomor 4, di mana di kosan Sadega terdapat 5 kamar. Kamar pertama, kamar kedua, kamar ketiga itu sudah terisi, dan Eki kebagian kamar nomor 4. Sedangkan kamar nomor 5 itu dikunci dan gak ada penghuninya. Nah, di sebelah kamar nomor 5 ini ada WC. Di situ ada WC perempuan dan WC laki-laki. Jadi, WC dan kamar mandinya itu terpisah, nggak ada di dalam kosan tersebut. Setelah barang-barang dimasukkan ke dalam kamar, orang tua Eki, paman dan bibinya pamit untuk pulang dari kosan itu. 15 menit setelah keluarga Eki pulang, Eki didatangi seorang mahasiswa yang bernama Ijal. Nah, Ijal ini menempati salah satu kamar di kosan tersebut, yaitu di kamar nomor 3. Yang artinya Ijal dan juga Eki kamarnya itu berdampingan. Ijal kemudian berkenalan dengan Eki, dan Ijal menjelaskan kalau dia juga merupakan seorang mahasiswa di kampus di mana Eki akan menuntut ilmu. Akan tetapi, Ijal ini beda fakultas dengan Eki. Kalau Eki ini waktu itu mengambil jurusan ekonomi, sedangkan Ijal mengambil jurusan hukum. Nah, Ijal juga menjelaskan bahwa di kamar nomor 2 itu ada seorang mahasiswa yang bernama Nasir. Nah, Nasir ini merupakan teman dari Ijal yang sama-sama satu fakultas. Sedangkan kamar nomor 1 ditempati oleh seorang perempuan yang bernama Teh Winda. Nah, kalau Teh Winda merupakan seorang buruh pabrik yang sudah tinggal 1 bulan di kosan Sadega. Setelah Ijal menjelaskan dan melakukan perkenalan singkat dengan Eki, Ijal kemudian pamit kepada Eki untuk kembali ke kamarnya. Baru aja sehari Eki tinggal di situ, malam harinya dia sudah mengalami kejadian aneh di luar logika yang gak bisa dijelaskan oleh siapapun. Jadi pada malam itu sekitar jam 11 malam, saat Eki berada di kamar, dia tiba-tiba mendengar suara keran air yang menyala dari arah WC. Eki menyangka waktu itu antara Ijal, Nasir, ataupun Teh Winda. Tapi anehnya, ketika Eki terus mendengarkan, keran air itu menyala sampai 15 menit. Eki penasaran dong. Nah, dia itu ngecek ke kamar nomor 3, ke kamar si Ijal. "Jal, lo ada di kamar?" "Apa sih Ki, ganggu aja. Gua besok mau ke kampus. Gua udah ngantuk dari tadi." Ternyata Ijal ada di dalam kamarnya. Nah, karena rasa penasaran Eki dan masih mendengar suara keran dari arah WC, dia kemudian mengetuk pintu kamar nomor 2, di mana di kamar itu merupakan kamarnya Nasir. Dia ketuk tuh pintu kamar Nasir. "Sir, kamu nyalain keran WC ya?" "Apaan sih? Dari tadi gua juga di kamar. Mau tidur nih, jangan ganggu." Nah, karena rasa penasaran, Eki ini mau ngetuk kamarnya Teh Winda. Tapi dalam hatinya, dia berpikiran, udah malam, udah gitu cewek juga, takut ganggu. Akhirnya, Eki nanya ke Nasir, "Sir, Teh Winda ada nggak ya?" "Teh Winda lagi kerja, tadi berangkat sore." Mendengar Nasir ngomong ke Eki kalau Teh Winda ternyata sedang kerja, Eki di situ benar-benar kebingungan tuh. Waduh, terus siapa yang nyalain keran WC nih? "Sir, jangan bercanda Sir. Yang benar aja Teh Winda ada apa enggak?" "Ye, kamu ini nggak percaya. Tadi Teh Winda tuh berangkat sore, dia bagian shift malam, Ki." Mendengar perkataan Nasir, Eki di situ langsung merinding tuh. Tapi di dalam hatinya, dia masih penasaran. Kemudian dengan memberanikan diri, akhirnya si Eki ini mau ngecek ke kamar mandi. Dia berjalan perlahan,
melewati kamarnya, melewati kamar nomor 5, dan sampai akhirnya dia berada di depan pintu kamar mandi. Eki benar-benar kaget. Dia melihat beberapa bunga kantil tepat di depan pintu kamar mandi. Dia kemudian mengambil salah satu bunga kantil itu dan mencoba melihat ke dalam kamar mandi, karena pintu kamar mandi waktu itu terbuka. Saat Eki mulai membuka pintu kamar mandi itu, tiba-tiba suara keran air itu mendadak mati. Dan ternyata di dalam kamar mandi itu gak ada satu orang pun. Eki yang ketakutan dan gemetar mencoba untuk jalan sekencang-kencangnya kembali masuk ke kamar kosnya. Dengan dipenuhi rasa takut, Eki ini mikir, apa mungkin ada orang lain yang sengaja nyalain itu keran? Atau mungkin kerannya keran otomatis yang menyala dan mati tiba-tiba. Tapi mana mungkin kosan semurah ini menggunakan teknologi sebagus itu? Apalagi kamar mandi yang ada di situ, kerannya juga keran biasa, bukan keran otomatis. Dan anehnya pas pagi hari ketika Eki mau mandi, di WC itu Eki tidak menemukan satupun bunga kantil yang semalam Eki lihat. Eki bener-bener bingung tuh sama kejadian semalam, kayak nggak percaya dengan apa yang dia alami. Nah, singkat ceritanya nih, 2 hari kemudian setelah kejadian itu, Eki mengalami lagi kejadian horor yang bener-bener Eki nggak bisa jelaskan menurut logika yang ada di pikiran Eki. Jadi gini, berselang 2 hari setelah kejadian keran air yang hidup sendiri, jam 10 malam, Eki melihat seorang perempuan berkebaya coklat berada di halaman kosan Sadega menggendong bayi sambil menyanyikan lagu Eki yang melihat penampakan di balik gorden jendela benar-benar ketakutan waktu itu. Dan tiba-tiba saat Eki sedang memperhatikan perempuan itu berbalik menuju ke arah Eki dan melihat sambil tertawa-tawa. Eki yang matanya bertatapan langsung dengan perempuan itu langsung menutup gordeng. Eki langsung tertidur dan menyelimuti tubuhnya. Dan beberapa menit kemudian setelah Eki melihat penampakan itu, pintu kamar kosan Eki diketuk dengan keras dari luar. Eki awalnya mengira itu Ijal ataupun Nasir ataupun Teh Winda. Tapi Eki ingat kalau ternyata Ijal sama Nasir sore hari berangkat ke kampus. Mereka berdua mau mengikuti rapat organisasi yang pastinya bakalan pulang sampai pagi. Dan Teh Winda, Eki ingat bahwa hari itu ternyata sedang kerja shift malam. Artinya Eki di kosan itu cuma sendirian. Wah, perasaan Eki bercampur aduk tuh, merinding dari bawah sampai atas, keluar keringat dingin. Tapi Eki ini penasaran, kesal juga pintunya diketuk-ketuk gak berhenti. Eki akhirnya memberanikan diri tuh. Eki berjalan menuju pintu dan membuka pintu tersebut. Pas dibuka, gak ada orang satupun. Wah, di situ bener-bener Eki merinding. Eki tutup pintu itu, kemudian Eki kunci. Eki kemudian membuka laptop. Dia cari tuh di YouTube murotal terpanjang sampai dia setel dengan keras di dalam kamar kosannya. Sampai akhirnya Ijal dan Nasir pulang dari kampus. Eki cerita di situ ke Ijal sama Nasir. Tapi cerita Eki cuma dianggap bercanda sama Ijal dan Nasir. Bahkan Eki sampai nyumpahin tuh ke Ijal. Awas lu Jal, pasti lu bakal ngalamin kejadian kayak gua. Nanti kalau misal kejadian, gua bakal ketawain lu Jal. Tunggu aja, pasti lu kebagian Jal. Sampai akhirnya 2 hari kemudian, terjadi lagi kejadian aneh di kosan Sadega. Jadi pada waktu itu, jam 2 malam, pintu kamar Eki tiba-tiba diketuk dengan keras dari luar. Eki awalnya mengira
wah pasti ini ulah hantu lagi nih. Tapi waktu itu Eki inget kalau di kosan nggak sendirian. Ada Ijal, ada juga Nasir, sama Teh Winda yang kebetulan waktu itu kerjaannya bagian shift siang. Eki agak tenang nih. Kemudian dibukalah pintu itu sama Eki. Dan pas dibuka, ternyata bener aja yang di luar adalah Ijal. Nah, anehnya Ijal ini tiba-tiba marah-marah ke Eki. Ki, jangan bercanda dong, ini kan udah malam, gua mau tidur. Lah, Eki yang mendengar perkataan Ijal, bingung tuh. Maksud kamu apa, Jal? Lu pasti yang mainin pintu gua kan? Dari tadi ketok-ketok pintu mulu, pas dibuka nggak ada orang. Pasti lu kan? Soalnya kemarin lu nyumpahin gua tuh, ngalami kejadian horor kayak yang lu alami. Si Eki bingung di situ tuh. Lah, dari tadi gua di kamar, Jal. Lu ini ngarang-ngarang aja. Udah pokoknya jangan ketuk-ketuk pintu lagi. Nah, Ijal balik lagi tuh ke kamarnya. Berselang 10 menit kemudian, Ijal balik lagi ngetuk pintu si Eki. Ki, buka pintunya, Ki. Nah, Eki buka pintu. Apalagi, Jal? Lu ini ngajak berantem apa gimana, Ki? Maksudnya apa, Jal? Tadi ketuk-ketuk pintu, sekarang mainin gegang pintu. Bercandanya jangan berlebihan, Ki. Gua ini mau tidur, besok mau kuliah. Eki yang denger Ijal ngomong kayak gitu, ya kebingungan lah. Jelas-jelas Eki ini ada di dalam kamar dari tadi. Ijal ngomong lagi tuh ke Eki. Awas lu, Ki, sekali lagi lu mainin pintu, gua tampol sekarang, Ki. Kemudian Ijal pun balik lagi ke kamarnya. Sampai akhirnya setengah jam kemudian setelah kejadian itu, Eki mendengar suara teriakan dari kamarnya Ijal. Help! Help! Eki kemudian langsung mengecek ke kamarnya Ijal. Dan di situ udah ada Teh Winda sama Nasir juga. Dan pas lihat ke dalam, si Ijal ini kayak bener-bener ketakutan. Sambil ngepekin barang-barangnya tuh, ngepekin juga baju-bajunya, dimasukin ke dalam koper. Tapi pas ditanya, si Ijal ini nggak ngomong apapun ke mereka. Jal, lu kenapa, Jal? Tapi Ijal nggak ngejawab apapun tuh. Si Eki juga nanya ke si Ijal. Jal, kamu kenapa, Jal, tiba-tiba teriak? Ngapain juga beres-beres baju, Jal? Sama juga tuh, si Ijal nggak ngejawab apapun. Sampai Teh Winda ini ngobrol. Jal, kalau ada masalah, cerita. Jangan kayak gitu. Tapi tetap aja tuh, si Ijal nggak ngomong apapun. Malam itu juga, si Ijal keluar dari kosan itu. Dia pergi bawa barang-barangnya. Nggak tahu tuh mau kemana. Nggak ngobrol sama sekali sama si Nasir, sama si Eki, sama Teh Winda. Dia tiba-tiba pergi aja. Sama si Eki, sama si Nasir bahkan udah dilarang tuh. Ini udah malam, Jal, kamu mau pergi kemana? Kata si Nasir. Tapi nggak ngejawab tuh si Ijal. Pergi aja langsung dari kosan itu. Mereka bertiga kebingungan di situ. Bahkan si Eki ini sempat nanyain tuh di WhatsApp ke si Ijal. Jal, kalau ada masalah cerita. Kamu kenapa, Jal? Kok tiba-tiba pergi dari kosan? Di WhatsAppnya tuh. Tapi si Ijal nggak ngebales, bahkan nggak ngebaca sama sekali WhatsApp dari si Eki. Sampai akhirnya, satu hari kemudian, tepatnya jam 10 malam, Eki mengalami lagi kejadian horor di kosan itu. Jadi ceritanya, sekitar jam 10 malam itu, Eki dan Nasir berada di teras kosan sambil ngobrol-ngobrol di situ. Nah, tiba-tiba datang Teh Winda yang baru pulang kerja. Pas ditanya sama si Eki, Teh, baru pulang, Teh? Nah, Teh Winda ini nggak ngejawab apapun. Dia langsung masuk aja ke kamar kosnya tuh. Eki ini ngobrol ke Nasir. Sir, kok Teh Winda gak ngejawab ya? Ya mungkin kecapean kali, Ki. Namanya juga pulang kerja. Nah, 5 menit kemudian, Teh Winda dari kamarnya itu tiba-tiba lari ke arah WC ngelewatin Nasir sama Eki. Di WC itu kedengeran tuh suara keran air nyala. Tapi setelah itu, Teh Winda balik lagi ke kamar kosnya. Beberapa menit kemudian, Teh Winda keluar lagi. Ke WC lagi tuh lari. Balik lagi ke kamar kosnya. Sampai ada 5 kali Teh Winda bolak-balik dari kamar kos ke WC. Eki sama Nasir mulai kebingungan di situ. Sampai Nasir ini ngobrol ke Eki. Ki, Teh Winda kenapa ya, Ki? Nggak tahu tuh, Sir. Biasanya nggak kayak gitu. Dari tadi bolak-balik ke WC mulu. Sambil ngobrol kayak gitu, Teh Winda balik lagi tuh. Ada ke WC, ngelewatin mereka berdua. Balik lagi ke kamar kosnya. Lama-lama akhirnya Nasir dan Eki penasaran juga. Sebenarnya Teh Winda ini kenapa gitu kan. Akhirnya mereka berdua datang tuh ke depan pintu kamar Teh Winda sambil ketok-ketok pintu kan. Teh, kenapa Teh? Kok bolak-balik mulu?
Tapi Teh Winda nggak ngejawab tuh. Diketok lagi tuh sama si Nasir. Teh, ada apa teh? Pas ngetok-ketok gitu, tiba-tiba apa? Teh Winda baru pulang dari kerjaannya. Sambil ngobrol dari belakang. Lagi ngapain? Wah, otomatis tuh si Nasir sama si Eki kaget ngeliat Teh Winda baru aja pulang dari kerjaan. Lah, Teh Winda kok baru pulang teh? Lah, emang baru pulang Ki. Kan kalau shift siang emang pulang jam segini. Emangnya kenapa Ki? Eki dan Nasir waktu itu cuma bisa saling tatap-tatapan. Teh Winda juga bingung. Kalian lagi ngapain sih di depan kamar Teteh? Enggak teh. Enggak ngapa-ngapain teh. Tadi kirain Teteh udah pulang. Saya mau nanya aja gitu kan. Nasir yang ketakutan dan juga bingung waktu itu. Udah Ki, ayo Ki. Ngajak Eki pergi tuh dari depan kamar Teh Winda. Teh Winda waktu itu juga bingung ngelihat Nasir sama Eki. Mereka berdua kenapa ya? Aneh banget. Masuk aja tuh Teh Winda ke dalam kamar kos. Eki dan Nasir waktu itu bengong semalaman. Bahkan Nasir ini ikut nginep di kamarnya Eki. Saking ketakutannya tuh. Karena jelas-jelas mereka berdua ini ngelihat Teh Winda tuh bulak-balik dari kamarnya ke WC. Bahkan dihitung-hitung bulak-baliknya tuh sampai 6 kali sebelum mereka ngecek ke kamar Teh Winda. Sampai bahkan Nasir ini ngobrol ke Eki. Apa jangan-jangan Teh Winda ini hantu ya Ki? Nggak mungkin atuh Nasir. Masa Teh Winda hantu? Jelas-jelas Teh Winda manusia. Siang hari juga kelihatan kan? Iya juga ya. Tapi tadi kejadiannya kok aneh banget ya Ki. Saya juga bingung Sir. Kok bisa ya? Mereka berdua bertanya-tanya tuh semalaman di kamar kosnya Eki. Sampai pagi mereka berdua nggak bisa tidur waktu itu. Tapi setelah itu nggak ada lagi tuh kejadian-kejadian horor. Sampai akhirnya seminggu kemudian ketika Eki akan berangkat ke kampus dan sedang memakai sepatu di depan kosan, Nasir ini datang ke Eki sambil kayak yang ketakutan. Ki, ini saya titip ya kuncinya. Saya pamit dulu. Eki mendengar perkataan dari Nasir, bingung kan? Mau kemana Sir? Pokoknya ini saya titip kunci aja ya. Tolong nanti kalau ada Bu Dewi atau Pak Budi, bilangin aja saya pindah kosan. Kok kamu tiba-tiba pindah Sir? Kalau ada masalah cerita Sir. Atau kamu ada kepentingan keluarga mau pindah dari kosan ini. Tapi Nasir nggak ngejawab apapun tuh waktu itu. Eki bingung dong dengan kejadian itu. Sebenarnya apa yang terjadi nih sama si Nasir? Kok tiba-tiba banget gitu kan? Nah pas malam harinya nih, Eki ngalami lagi kejadian horor. Pada waktu itu, sekitar jam 8 malam, Eki ini kedatangan Teh Winda. Ngetuk pintu ke kamar Eki. Ki, ada di kamar nggak? Ada Teh. Nah, Eki bukain pintu tuh. Dan bener aja ada Teh Winda di luar. Teh Winda ngobrol tuh ke Eki. Ki, kamu lagi santai nggak? Iya Teh, memangnya kenapa Teh? Bantu Teteh ya. Tolong belikan telur ayam, lilin, sama 2 batang rokok kretek. Tolong ya nanti anterin ke kamar Teteh. Eki waktu itu bingung tuh. Tapi walaupun ngerasa aneh, Eki ini tetap aja tuh bantuin Teh Winda. Eki akhirnya pergi tuh ke warung Bu Dewi. Di warung Bu Dewi, Eki nanya, Bu ada telur ayam, lilin, sama rokok kretek nggak? Ada Ki, emang mau ngapain? Nggak tahu tuh Bu, saya disuruh sama Teh Winda. Emang Teh Winda dari kapan ngerokok Ki? Saya juga nggak tahu Bu. Emang disuruh beli kayak gitu aja. Saya mah niat bantu aja Bu. Oh kayak gitu ya. Tapi sepengetahuan Ibu, selama Teh Winda ada di sini, perasaan nggak pernah tuh beli rokok. Apalagi ini beli lilin buat apa? Kan kita nggak lagi mati lampu Ki. Ya kali buat cadangan kali Bu. Ya udah nih ambil Ki. Semuanya berapa Bu? 10.000 aja Ki. Ya udah ini uangnya. Nah setelah itu Eki kemudian kembali tuh ke kosan, bawa barang-barang yang disuruh sama Teh Winda. Dia kemudian ngetuk pintu kamar Teh Winda. Teh, tapi nggak ngejawab tuh Teh Winda. Sampai Eki 2 kali ngetuk. Teh, nggak ngejawab juga. Teh Winda apa udah tidur ya? Masa cepet banget sih? Akhirnya gedor-gedor tuh si Eki. Teh. Baru tuh Teh Winda ngejawab. Teh Winda kayak baru bangun tidur. Ada apa Ki? Ini Teh pesanannya.
Teh Winda di situ bingung kan ngelihat Eki. Maksud kamu pesanan apa, Ki? Ini teh, tadi kan teteh pesen ini. Pesen apa, Ki? Ini telur ayam, lilin, sama 2 batang rokok kretek. Kapan teteh pesen kayak gitu sama kamu? Lah, kan tadi teteh datang ke kamar kosan Eki. Ah, dari tadi teteh juga tidur di kamar kosan teteh. Kamu ini bercanda mulu. Eki di situ bener-bener bingung tuh ngeliat Teh Winda. Ah, yang bener teh, tadi kan nyuruh Eki buat beli ini. Kapan sih dari tadi teteh juga tidur di kamar? Eki kan bingung tuh waktu itu. Ya udah diambil aja tuh barangnya sama Eki, dibawa ke kamar kosan. Di kamar kosan Eki ini benar-benar mikir. Terus tadi siapa yang nyuruh? Perasaan bener Teh Winda tadi yang nyuruh. Wah, waktu itu benar-benar tuh si Eki kebingungan. Merinding sekujur badan. Baru juga jam 8 malam. Udah kejadian lagi. Hal-hal yang aneh di kosan itu. Tapi walaupun takut dan bingung, malam itu Eki bisa tidur tuh. Karena nggak ada lagi kejadian aneh. Cuma itu aja yang dialami Eki, disuruh beli sesuatu ke warung sama Teh Winda. Tapi ternyata Teh Winda gak pernah nyuruh Eki sama sekali. Sampai berselang 2 hari kemudian setelah kejadian itu, ada lagi kejadian ekstrim dan horor di kosan Sadega. Sekitar jam 3 pagi, ketika Eki berada di kamar kosnya, mendengar Teh Winda teriak-teriak dari dalam kamar. Eki yang waktu itu mendengar teriakan Teh Winda, walaupun sedang tidur, mendadak bangun dan nyamperin ke kamar Teh Winda. Dan di situ ternyata udah rame beberapa orang. Teh Winda yang baru pulang kerja shift malam, ternyata kesurupan. Teh Winda teriak-teriak di dalam kamar. Sampai pas kesurupan itu, Teh Winda ini ngobrol, minta tolong ke warga setempat. Tolong, tolong saya. Wah, Eki merinding tuh mendengar Teh Winda kesurupan ngobrol kayak gitu. Sampai akhirnya salah satu warga manggil Ustadz di situ buat nyembuhin Teh Winda. Dan setelah Ustadz itu datang, kemudian ngobatin Teh Winda itu sembuh. Tapi besok paginya Teh Winda langsung dijemput sama keluarganya. Dan ternyata setelah ditanya ke Bu Dewi, kalau Teh Winda katanya sih mau cari kosan lain. Wah, Eki di situ jadi tinggal sendiri di kosan Sadega. Udah sering dapat kejadian horor, sekarang tinggal sendiri. Wah, Eki malam itu bener-bener udah overthinking banget tuh. Apalagi nih yang bakal kejadian tuh di pikiran si Eki. Dan bener aja, malam itu ternyata menjadi puncak kejadian horor yang dialami oleh Eki. Jam 11 malam waktu itu, Eki belum bisa tidur karena lagi ngerjain tugas di laptopnya. Nah, pas lagi ngerjain tugas itu, Eki denger dari luar ada suara perempuan lagi nyanyi Nina Bobo. Dan pas Eki cek di jendela, Eki melihat lagi sosok perempuan berkebaya coklat sedang menggendong bayi di halaman kosan Sadega. Wah, Eki bener-bener langsung gemeter tuh waktu itu. Eki langsung tutup tuh gorden jendela. Nah, Eki ketika merasa ketakutan, tiba-tiba muncul WhatsApp balasan dari si Ijal. Pesan yang dulu Eki kirim baru dibales. Pas dibuka WhatsApp dari si Ijal itu, apa? Ijal nyuruh Eki buat segera pergi dari kosan Sadega. Jadi di dalam pesan itu, Ijal ngobrol ke Eki. Ki, benar apa yang kamu bilang. Kalau kamu udah ngalamin, cepetan pergi Ki dari kosan itu. Jangan tunggu lama-lama lagi Ki. Melihat pesan yang diketik oleh Ijal, Eki makin merinding sekujur badan. Dan tiba-tiba pintu kamar Eki diketuk dari luar. Wah, Eki pikirannya udah kemana-mana tuh. Udah pasti ini bukan manusia. Tapi karena Eki kepalang takut, Eki buka tuh pintu. Pas dibuka, bener aja, gak ada orang satupun. Wah, yang lagi merinding, makin merinding si Eki ini. Udah gitu, ditambah lagi, keran di kamar mandi tiba-tiba nyala sendiri. Karena udah terlanjur ketakutan dan buat mastiin lagi, Eki pergi ke kamar mandi. Dan ternyata apa?
Gak ada satu orang pun di sana. Di lantai-lantai kamar mandi, Eki melihat banyak banget tebaran bunga kantil. Wah, di situ Eki rasanya pengen banget teriak. Tapi ketika Eki mau teriak, seolah-olah mulutnya itu tertutup, gak bisa tuh. Eki mau lari, gak bisa juga tuh. Sampai akhirnya Eki mendengar suara perempuan yang nangis dari kamar nomor 5. Di mana kamar nomor 5 ini gak pernah dihuni oleh siapapun. Eki waktu itu berpikir, apa mungkin tadi siang ada yang mengisi kamar nomor 5 ini. Tapi pas Eki sampai di depan pintu kamar nomor 5, Eki benar-benar mendengarkan suara perempuan itu menangis. Suaranya yang lirih menyedihkan. Eki yang penasaran kemudian mengetuk pintu nomor 5 itu dan bertanya, Mbak ada apa ya? Kok nangis? Apa ada masalah, Mbak? Mbak ini penghuni baru apa bukan? Tapi perempuan di dalam kamar itu tidak menjawab Eki. Eki bertanya lagi, Mbak, kalau ada masalah cerita, Mbak. Nah, pas Eki ngobrol kayak gitu, ada balasan tuh dari dalam kamar. Kalau kamu lagi santai, tolong bantuin Teteh. Masuk aja ke dalam, pintunya nggak dikunci kok. Kata si perempuan yang ada di dalam kamar nomor 5. Eki yang mendengar disuruh masuk ke kamar nomor 5. Waktu itu langsung aja tuh ngebuka pintu kamar nomor 5 itu. Dan ternyata pas dibuka, di dalam kamar itu gelap tanpa penerangan. Eki kemudian meraba-raba saklar lampu yang ada di belakang pintu. Pas Eki menyalakan lampu itu, trek, Eki waktu itu teriak sekencang-kencangnya. Apa yang Eki lihat? Eki melihat sosok perempuan tergantung di tengah kamar. Wah, bulu kuduk Eki merinding dari bawah sampai atas. Dia teriak sekencang-kencangnya sambil berlari dari kosan itu. Eki lari ke warungnya Bu Dewi waktu itu. Warung Bu Dewi ini udah tutup, tapi Eki gedor-gedor. Bu, buka Bu, buka Bu, tolong Bu, buka Bu. Bu Dewi yang mendengar warungnya diketuk oleh seseorang sambil gedor-gedor. Dia akhirnya keluar dan membuka pintu warung. Dan pas pintu warung dibuka sama Bu Dewi ini ngelihat Eki yang bener-bener ketakutan waktu itu. Akhirnya Eki pun disuruh masuk tuh sama Bu Dewi ke warungnya. Bu Dewi ngasih air ke Eki. Ki, ada apa sih Ki? Kok kamu teriak-teriak? Kamu ketakutan kayak gitu, kenapa Ki? Akhirnya dengan tangan gemetar setelah Eki meminum air putih yang diberikan oleh Bu Dewi, Eki ini ngobrol ke Bu Dewi. Bu, saya ngelihat perempuan ngegantung Bu di kamar nomor 5 Bu. Beneran Bu, saya takut Bu. Bu, cepet Bu, laporan Bu. Ada orang bunuh Bu di kamar nomor 5 Bu. Bu Dewi waktu itu mencoba untuk menenangkan Eki. Ki, kamu tenang dulu deh. Nanti Ibu cerita sama kamu. Eki yang mendengar Bu Dewi ngobrol kayak gitu, kebingungan. Kok Bu Dewi nggak panik sama sekali? Ada apa sih sebenarnya? Kemudian setelah Eki agak tenang, Bu Dewi ini ngajak ngobrol ke Eki. Jadi gini Ki, Ibu ini udah mau cerita dari dulu sebenarnya. Tapi Ibu masih ragu. Soalnya Ibu gak tahu harus cerita dari mana dulu. Memangnya kenapa ya Bu? Kok Ibu gak cerita dari dulu? Jadi kosan yang selama ini kamu tinggali, itu sudah terbengkalai Ki 1 tahun yang lalu. Cuma ketika Teh Winda datang 1 bulan yang lalu ke sini dan pengen ngekos, nah Pak Budi ini nyuruh Ibu buat bersih-bersih di kosan itu. Nyuruh juga suami Ibu buat ngecat kosan itu biar kelihatan baru lagi. Bahkan Pak Budi nyuruh Ibu sama suami Ibu buat ngadain pengajian di kosan. Karena dulu tepat 1 tahun yang lalu Ki, di kosan ini pernah terjadi gantung Ki. Perempuan itu namanya Mbak Yuli. Mbak Yuli ini seorang mahasiswa di universitas yang sama seperti kamu Ki. Dia kebetulan waktu itu semester terakhir
bahkan udah mau lulus. Tapi setahu ibu, Mbak Yuli ini orangnya sering banget main malam. Dan ibu dengar Mbak Yuli ini hamil 7 bulan. Nah pas hamil itu, karena si cowoknya Mbak Yuli ini gak mau tanggung jawab, akhirnya Mbak Yuli ini memutuskan buat gantung diri di kosan itu, Ki. Dan semenjak saat itu, kosan ini gak ada yang mau nempatin. Sampai terbengkalai 1 tahun sebelum akhirnya Teh Winda datang sama kalian. Ibu mohon maaf sebelumnya, Ki, baru bisa cerita. Karena ibu juga gak tahu harus cerita dari mana dulu. Ibu di sini cuma disuruh sama Pak Budi buat ngurusin kosan ini. Dari kosan ini juga ibu dapat rejeki kalau misal ibu cerita dari awal ke kalian. Mungkin gak ada yang mau ngekos di sini. Tapi sekarang kan udah kejadian. Ibu mau gak mau harus cerita semuanya sama kamu. Eki yang mendengar perkataan Bu Dewi malam itu udah gak bisa berkata-kata lagi. Sampai akhirnya Eki ini meminta izin kepada Bu Dewi kalau dia malam itu pengen nginep di warungnya. Dan ketika pagi hari tiba, rasa takut Eki masih belum juga hilang. Sampai akhirnya Eki ini meminta pertolongan kepada Bu Dewi atau suaminya untuk mengantar ke kosannya. Dan ketika Eki sampai di kosan itu, Eki langsung telepon tuh ke orang tuanya dan bicara ke bapaknya. Ternyata yang selama ini bapaknya takutkan akhirnya dialami juga oleh Eki. Sampai akhirnya bapaknya Eki ini nyuruh Eki buat pindah dari kosan Sadega. Setelah itu Eki pun pindah tuh dari kosan Sadega, nyari kosan lain yang sama-sama murah tapi juga deket sama kampus Eki. Dan setelah Eki pindah ke kosan baru, Eki ini gak pernah lagi tuh ngalami kejadian-kejadian horor. Nah, cerita dari Eki ini merupakan kejadian yang dia alami ketika tahun 2018. Jadi buat kalian yang punya cerita-cerita horor dan mau cerita kalian dibawain di channel ini, boleh DM ke Instagram gua yang ada di sini. Jadi segitu aja cerita kali ini. Dan buat kalian jangan lupa like video ini, share ke seluruh sosial media kalian, dan subscribe untuk berlangganan. Karena gua lihat-lihat video kemarin, lumayan ada yang nonton, tapi belum banyak yang subscribe. Makanya dari itu, subscribe dari sekarang buat dapetin cerita-cerita horor terbaru dari channel ini. Akhir kata gua Dera, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.